Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari wa ashabihi amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu penelitian hadis tentang sebaik-baik posisi shaf salat laki-laki dan perempuan. Saya mengambil hadis tentang ini karena saya menemukan kasus di mana shaf salat laki-laki dan perempuan terletak sejajar dan tanpa ada pembatas di antara mereka. Maka dari itu saya mengambil hadis ini. Hadis dari Imam Abu Dawud yang terletak dalam kitab Sunan Abu Dawud dalam bab shaf salat wanita, dan makruhnya laki-laki mengakhirkan dari shaf pertama, hadis nomor 580. Yang selanjutnya saya akan jadikan sebagai hadis pokok atau hadis fikih dan barometer untuk melakukan proses iktibar dalam rangka menentukan validitas hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebelum masuk ke dalam penelitian sanad, saya akan menjelaskan apa itu iktibar dan sebagainya. Pengertian iktibar menurut ulama hadis, iktibar adalah penelitian terhadap jalur periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi untuk dapat mengetahui apakah ada jalur lain yang turut meriwayatkan hadis tersebut atau tidak. Kemudian melalui proses iktibar ini, seseorang akan dapat memastikan apakah hadis yang diteliti memiliki jalur periwayatan lain atau tidak. Jika ditemukan jalur periwayatan lain, maka dapat dimungkinkan yang ditemukan itu termasuk kategori mutabik, baik tam ataupun nakis, atau syahid, baik lafzi ataupun maknawi. Poin yang kedua yaitu pengertian mutabik dan klasifikasinya. Mutabik secara bahasa artinya bentuk masdar dari kata tabi yang berarti sepakat atau selesai atau sesuai. Sedangkan secara istilah, mutabik artinya hadis yang memiliki kesamaan dengan rawi yang terdapat dalam hadis lafzi, lafaz dan maknanya maupun lafaznya saja, dengan adanya kesamaan sumber pada seorang lafaz. Mutabik dibagi menjadi dua macam, yaitu mutabikan dan mutabik qasir. Setelah penulis melakukan iktibar terhadap hadis terdahulu, maka penulis tidak menemukan mutabikan. Akan tetapi penulis menemukan mutabik qasir yang terletak dalam kitab yang berbeda, dalam jalur sahabat yang berbeda, dalam jalur sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Yang pertama, hadis dari riwayat Muslim dalam kitab salat dalam bab meluruskan barisan dan keutamaan shaf pertama, hadis nomor 664. Yang kedua, hadis dari riwayat At-Tirmidzi dalam kitab salat bab keutamaan shaf awal, hadis nomor 208. Yang ketiga, dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitab keimaman dalam bab sebaik-baik shaf wanita dan sejelek-jelek shaf laki-laki, yaitu hadis nomor 811. Kemudian yang keempat, dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitabnya bab Musnad Abu Hurairah dalam hadis nomor 7058. Demikian mutabik qasirah ada 4 hadis yang termasuk mutabik qasirah. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengertian syahid dan klasifikasinya. Syahid secara bahasa
adalah isim fa'il dari kata asyhadah. Syahid secara istilah adalah hadis yang memiliki kesamaan rawi dengan rawi yang terdapat dalam hadis marfi, baik dengan lafaznya dan maknanya yang sama maupun dengan lafaz yang berbeda dengan adanya perbedaan pada dataran sahabat atau dari sumber sahabat yang berbeda. Syahid dibagi menjadi dua juga, yaitu syahid lafzi dan syahid ma'nawi. Setelah penulis melakukan iktibar, maka penulis menemukan satu syahid maknawi dalam kitab lainnya, yaitu dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang berbeda dan dengan jalur sahabat yang berbeda pula, yakni dari Jabir bin Abdullah dalam kitab Mendirikan Salat dan Sunan di dalamnya bab salat wanita hadis nomor 991. Selanjutnya kritik sanad hadis. Kritik sanad hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud. Dari semua komentar para kritikus rawi, mereka semua mengatakan menilai bahwa para rawi dalam hadis ini sikoh, soduk dan lainnya. Yang artinya sanad hadis riwayat Abu Dawud ini adalah mutasil, bersambung, tidak terjadi inqita atau keputusan antara satu tokoh generasi ke generasi lainnya. Masing-masing di antara mereka hidup semasa dan terbukti antara masing-masing rawi memiliki hubungan guru dan murid. Dan dalam proses tahawul ada yang terjadi dalam hadis menggunakan sederhana yang bersifat berisi yang tidak indrawi dan ditemukan sigoh yang memiliki makna ganda, yaitu langsung langsung dan tidak langsung, yaitu an dan hadatsana. Hal ini dapat dimaknai dengan sigoh berisi. Karena dalam riwayat kesahihan hadis Imam Abu Dawud, beliau menyamakannya dengan syarat riwayat kesahihan hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana para perawi tidak hanya hidup semasa, melainkan harus bertemu langsung. Hal ini dapat dimaknai dengan sigoh isi, karena dalam periwayatan kesahihan hadis Imam Abu Dawud, beliau menyamakannya dengan cara periwayatan kesahihan hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana para perawi tidak hanya hidup semasa, melainkan harus juga bertemu langsung. Sekaligus syarat periwayatan hadis Imam Abu Dawud yang penting. Maka dari semua komentar yang telah disampaikan oleh para kritikus rawi, tidak ditemukan adanya komentar negatif yang telah disampaikan oleh para kritikus rawi, melainkan semua kritikus rawi memberi komentar yang positif terhadap keadaan sanad tersebut, sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang makbul, sehingga keadaan sanad ini terbebas dari keterputusan, tidak terdapat suatu penyacatan atau ilah, dan tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat atau syad, perawinya lebih atau terlalu dan perawinya adil, sehingga bisa dikatakan hadis riwayat Abu Dawud ini merupakan riwayat hadis yang sahih. Kemudian kritik sanad hadis riwayat Muslim yang kedua, hadis pendukung. Semua kritikus rawi berkomentar sikoh, soduk, al-hafid dan lainnya, yang dapat diartikan hadis riwayat Muslim ini sama seperti hadis riwayat Abu Dawud, yaitu mutasil, tidak terjadi inqita antara satu tokoh generasi ke generasi lainnya. Mereka semua hidup semasa yang terbukti dengan adanya hubungan guru dan murid antara masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Dan dalam proses tahawul ada yang terjadi dalam hadis menggunakan sigoh ada bersifat berisi, dan ditemukan pula sigoh yang memiliki makna ganda, yaitu an dan hadatsana. Namun jika sigoh yang memiliki makna ganda tersebut digunakan oleh Imam Muslim dalam meriwayatkan hadisnya, maka hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis yang makbul, karena Imam Muslim dalam meriwayatkan hadisnya mensyaratkan bahwasanya para perawinya harus hidup semasa, sehingga keadaan hadis tersebut terbebas dari keterputusan.
keputusan. Tidak dapat suatu kecacatan atau ilat, tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat atau syad, perawinya dhabit, kuat hafalannya, serta perawinya adil. Dengan telah terpenuhinya syarat hadis sahih dalam hadis ini, maka dapat dikatakan bahwasanya hadis pendukung riwayat Imam Muslim ini merupakan hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, kritik sanad hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam komentar para kritikus rawi, beberapa perawi dinilai sikoh ataupun sikoh sahabat dan lainnya. Akan tetapi terdapat satu rawi yang dinilai sayyi'ul hifdzi oleh seorang kritikus rawi, yaitu perawi Abdul Aziz bin Muhammad. Maka dapat disimpulkan bahwasanya sanad hadis riwayat At-Tirmidzi ini bersambung, mutasil, dan tidak terjadi inqita' keterputusan antara satu tokoh generasi ke generasi lainnya. Masing-masing mereka hidup semasa. Terbukti dengan adanya hubungan guru dan murid antara masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Di samping itu, dalam proses taharul ada yang terjadi dalam sanad hadis menggunakan sigoh ada yang bersifat goibisi atau tidak diketahui, dan ditemukan juga sigoh yang memiliki makna ganda langsung dan tidak langsung, yaitu an dan haddatsana. Sekalipun Imam Tirmidzi menggunakan sigoh yang memiliki makna ganda, selama rawi yang meriwayatkan adalah yang sigoh, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang makbul atau diterima, karena beliau mensyaratkan dalam proses periwayatannya diriwayatkan oleh orang yang sigoh. Namun dalam hal ini terdapat rawi yang dinilai buruk hafalan oleh salah satu kritikus, seperti yang saya katakan tadi, sehingga secara keadaan sanad hadis ini kedobitan dan keadilan perawinya diragukan, sekalipun hadis ini terbebas dari keterputusan, tidak mengkotik dan tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang dibuat atau syad, sehingga dapat dikatakan bahwasanya hadis pendukung riwayat At-Tirmidzi ini adalah hadis riwayat yang lebih, karena hadis ini tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Namun Abu Isa mengatakan bahwasanya hadis Abu Hurairah ini derajatnya hasan sahih, karena beliau menganggap bahwasanya matan hadis ini adalah sahih sekalipun sanadnya dhaif, karena terdapat hadis lain yang meriwayatkan dengan matan yang sama dan dengan sanad yang sahih. Yang keempat, kritik sanad riwayat An-Nasa'i. Di sini sama seperti riwayat Imam Muslim. Sanad ini adalah mutasil, bersambung, tidak terjadi inqita' dan tidak terjadi keterputusan dari generasi ke generasi lainnya. Masing-masing di antara mereka hidup semasa dan terpenuhi secara langsung, terbukti dengan adanya hubungan guru dan murid antara masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Semua rawi yang terdapat dalam hadis ini pun tidak memiliki ilat, jalur periwayatannya juga tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat. Seluruhnya memiliki kriteria makbul, sehingga secara keadaan sanad hadis ini terbebas dari keterputusan, tidak terdapat suatu kecacatan, tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat atau syad, perawinya dhabit, dan serta perawinya adil, sehingga bisa dikatakan hadis riwayat Imam An-Nasa'i ini merupakan riwayat hadis yang sahih. Kemudian kritik sanad hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad ini, di sini hanya Abu Hurairah saja yang sama rawinya, akan tetapi tiga rawi lainnya berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. Namun semuanya dinilai
sikoh ataupun hafid ataupun yang lainnya oleh para kritikus rawi, dan tidak ada yang berkomentar bahwa salah satu rawi itu buruk atau yang lainnya. Maka sanad hadis riwayat Imam Ahmad ini mutasir atau bersambung, masing-masing di antara mereka bersemasa, terbukti dengan adanya hubungan murid di antara masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Semua komentar para kritikus terhadap sanad hadis tersebut sikoh, maka hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis yang makbul ataupun diterima. Sehingga dalam keadaan sanad hadis ini terbebas dari keterputusan, tidak terdapat suatu kecacatan atau ilat, tidak bertentangan dengan jalur riwayat yang lebih kuat, perawinya lebih serta perawinya adil, sehingga bisa dikatakan hadis riwayat Imam Ahmad ini merupakan riwayat hadis yang sahih. Yang terakhir yaitu kritik sanad hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini Ibnu Majah dalam jalur riwayat ini terdapat sahabat yang berbeda, yaitu Jabir bin Abdullah, yang mana sebelum-sebelumnya adalah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Pada jalur periwayatan ini terdapat satu rawi yang mana para kritikus rawi menilainya buruk, mungkar hadis, tidak boleh bekerja dengannya, lain hadis, suduk tapi tidak dapat disahkan. Maka hadis ini berbeda dengan hadis pendukung lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Namun demikian, sanad hadis ini muntasil karena di antara masing-masing di antara mereka itu hidup semasa dan bertemu secara langsung. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan guru dan murid di antara masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Akan tetapi dalam sanad ini terdapat terdapat satu rawi yang dinilai jarak atau dinilai buruk oleh para kritikus rawi, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Adil, sehingga secara keadaan sanad hadis ini sekalipun terbebas dari keterputusan atau tidak munqati dan tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat atau syad, akan tetapi di dalam sanadnya dia memiliki kecacatan atau kurang, sehingga dapat dikatakan bahwasanya hadis pendukung riwayat Ibnu Majah ini adalah riwayat hadis yang dhaif karena hadis ini tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Kemudian yang terakhir, Haikal buat skema keberhasilan. Analisa kuantitas hadis. Secara kuantitas jalur periwayatan hadis yang menulis teliti ini merupakan sebuah hadis yang termasuk dalam kategori hadis karena dalam tokoh rawi pada hadis tersebut terdapat dua orang rawi pada tingkatan generasi sahabat, yaitu Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah, dan pada tokoh generasi tabi'in maupun tabi'in terdapat beberapa orang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang B, analisa validitas hadis. Apabila dilihat dari aspek tersambungan sanad, hadis fardhi yang perlu diteliti merupakan sanadnya muttasil mulai dari tingkatan sahabat sampai muqaddimnya. Sementara dari segi kualitas perawinya, para kritikus hadis memberikan komentar yang sangat beragam. Ada yang mengatakan perawi itu sikoh, ada yang mengatakan perawi itu sayyid ataupun yang lainnya. Nah, adapun perawi yang mengomentari yang dikomentari negatif oleh beberapa kritikus hadis adalah beberapa yang dikomentari negatif oleh beberapa kritikus rawi adalah Abdul Aziz bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad bin Adil, sehingga ditinjau dari kualitas hadis tersebut tidak dapat diterima ataupun dikategorikan sebagai hadis sahih. Sementara jika ditinjau dari aspek yang lain, walaupun terdapat satu hadis pendukung yang dhaif, namun hadis fardhinya merupakan hadis yang sahih, dan juga terdapat pula beberapa pendukung lainnya
yang termasuk hadis sahih, yang di dalam rangkaian sanadnya tidak terdapat perawi yang dinilai jarah atau negatif oleh para riwayat hadis. Maka kesahihan sanad hadis riwayat Imam Abu Dawud ini semakin kuat dengan adanya hadis pendukung berupa mutabik tafsir dari jalur riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dari Imam At-Tirmidzi dia termasuk kategori hadis hasan. Hadis hasan. Kesimpulannya, yang pertama, kualitas hadis dan kebijakannya. Setelah menganalisa terhadap sanad hadis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya hadis riwayat hadis riwayat Imam Abu Dawud tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu ittisal sanad adalah ruwat, ruwat, wa irsyad sama wa ilah. Terlebih lagi hadis riwayat Imam Abu Dawud ini juga diriwayatkan oleh para mukharrij yang lain dengan sanad yang sahih pula. Maka sehingga hadis pendukung itu semakin menguatkan akan eksistensi kesahihan hadis tersebut. Dan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwasanya hadis-hadis yang telah penulis paparkan di atas dapat dijadikan sandaran maupun dapat dijadikan sebagai hujah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.